Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rohman, kelas 10 MIPA 5. Dan di sini saya ingin melakukan percobaan tentang pengaruh intensitas cahaya pada tumbuhan tanaman kacang hijau. Dan untuk susunannya yaitu yang pertama tujuan percobaan, yang kedua hipotesis, yang ketiga langkah kerja, yang keempat alat dan bahan, yang kelima hasil pengamatan, yang keenam pembahasan, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu tujuan percobaan. Tujuannya yaitu satu, untuk mengetahui adanya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui dan membuktikan bahwa cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui dan membuktikan adanya perbedaan pada tanaman kacang hijau yang diletakkan di ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung dan yang diletakkan di tempat yang gelap. Oke, dan yang kedua di sini ada hipotesis. Tanaman yang terkena sinar matahari secara langsung cenderung lama dalam pertumbuhannya, tetapi memiliki daun yang segar dan batang yang kuat dibanding dengan yang tidak terkena sinar matahari. Oke, nanti kita buktikan saja untuk hipotesisnya apakah benar atau salah. Yang selanjutnya di sini alat dan bahan. Untuk alat bahan yang dibutuhkan yaitu satu, gelas plastik. Yang kedua, kapas. Yang ketiga tentunya kacang hijau, yang keempat air, dan yang kelima stiker atau label untuk menandai. Oke, selanjutnya yang keempat adalah langkah kerja. Untuk langkah kerja bisa simak video berikut ini. Oke, jika semua bahan sudah disiapkan, kita ambil satu gelas kosong, gelas plastik kosong, lalu kita masukkan kapas ke dalamnya ya. Seperti ini. Kita masukkan satu kapas. Nah, setelah kapas sudah berada di dalam, lalu kita masukkan kacang hijaunya ke dalam gelas ini ya, bersama dengan kapas. Nah, jika sudah dimasukkan kacang hijaunya, lalu kita berikan air secukupnya. Jangan terlalu banyak juga ya. Oke, mungkin sudah cukup segitu ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buat satu lagi ya, karena di sini kita akan menguji percobaan untuk di tempat yang terang dan juga di tempat yang gelap. Oke, jika sudah dibuat dua seperti ini ya, seperti langkah yang sebelumnya tadi, dimasukkan kapas, lalu kacangnya dan disiram air ya secukupnya. Nah, jika sudah jadi dua seperti ini, kita tempelkan yaitu stiker seperti ini yang kita tulis dengan terang dan juga yang gelap ya. Pertama kita tempelin dulu yang terang ke gelas yang satunya. Seperti ini. Nah, ini yang terang. Dan untuk yang satu lagi yang ini kita berikan label yang gelap. Oke, sudah selesai. Ini yang gelap dan ini yang terang. Nah, setelah selesai seperti ini, kita langsung saja pindahkan yang terang ini ke tempat yang terang yang terkena sinar matahari, dan untuk yang gelap ini kita simpan di tempat yang gelap yang tidak terkena sinar matahari. Oke? Sip. Oke, dan yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan bisa dilihat, ini dia foto-foto hasil pengamatan dari hari ke-1 sampai dengan hari yang ke-7. Dan ini dia tabel dari hasil pengamatan yang di tempat terang dan juga yang di tempat gelap.
dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap jauh lebih tinggi dibanding dengan tanaman yang diletakkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena adanya cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Tetapi tanaman yang disimpan di tempat yang terang memiliki daun yang segar dan batang yang kuat dibanding dengan tanaman yang disimpan di tempat yang gelap. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan karena tanpa adanya sinar matahari maka tumbuhan tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kebutuhan cahaya matahari tiap tanaman berbeda-beda tergantung reaksi yang ditimbulkan. Tanggapan-tanggapan tumbuhan terhadap lamanya penyinaran disebut fotoperiodisme. Tumbuhan yang berada pada tempat tertutup akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat jika dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terbuka. Hal ini terjadi karena hormon auksin akan rusak bila terkena sinar matahari, sehingga pertumbuhannya pun menjadi terhambat begitu. Oke, mungkin segitu saja laporan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.